Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fathul Makarobin, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang matematika diskrit, yaitu aljabar boolean. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dari operasi logika, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk merepresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Sini ada hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean menggunakan seperangkat hukum dan aturan untuk menentukan operasi sirkuit gerbang digital. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema. Di sini ada tabel hukum aljabar boolean, ada gerbang logika NOR, OR, dan keterangannya, ada hukum-hukumnya di sini. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Sekarang kita ke fungsi aljabar boolean. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka gerbang dasar AND, OR, dan NOT, 2 input akan menghasilkan 16 fungsi yang ditunjukkan. Operasi aljabar boolean 2 variabel dan 3 variabel dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar boolean 2 dan 3 variabel, maka digunakan sifat identitas. Di samping itu, prinsip dualitas juga digunakan pada sifat-sifat identitas. Sini ada hukum komutatif dan berbagai hukum di sini. Jika ada A, B, dan C adalah variabel boolean, maka berlaku hukum atau sifat berikut. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian. Jadi di sini perubahan atau penukaran variabel input itu tidak akan mempengaruhi variabel outputnya. Mau dirubah bagaimanapun atau ditukar kayak bagaimanapun itu tidak akan mempengaruhi outputnya. Ketentuan komutatif. Komutatif itu adalah penukaran A plus B sama dengan B plus A. Jadi ditukar. Terus ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Di sini jika terdapat perubahan penyelesaian pada variabel itu tidak akan mempengaruhi variabel outputnya nanti. Ketentuan asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Terus ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian. Jadi di hukum distributif ini kita bisa menyebarkan atau disebarkan tempatnya. Oh gini. Jadi di hukum distributif ini variabel input itu bisa disebarkan tanpa mengubah variabel hasil outputnya nanti. Ketentuan distributif. Distributif itu pembabaran. A
dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Jadi semuanya itu dijumlahkan. Kita ke prioritas operasi aljabar boolean. Di prioritas pada teorema aljabar boolean dikenal 3 operasi logika, yaitu operasi logika OR, AND, dan NOT, sehingga dapat dihasilkan berbagai bentuk fungsi logika. Pada dasarnya, konsep prioritas seperti ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika. Nah, berikut adalah aturan prioritas operasi aljabar boolean. Pertama, bila terdapat tanda kurung, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang bertanda kurung. 2. Bila tidak terdapat tanda kurung, maka suatu pernyataan logika diselesaikan dengan urutan not, and, setelah itu or. Jadi bila tidak terdapat tanda kurung, maka yang diselesaikan terlebih dahulu itu adalah yang not, and, dan setelah itu or. Contohnya AB plus not A, not B. Pertama, kerjakan terlebih dahulu negasi A dan B, dan lanjutkan dengan operasi A, N, B, dan A, not A, N, not B. Kemudian baru lanjutkan dengan operasi AB or not A, not B. Kita ke contoh soal aljabar boolean. Yang pertama, suatu lokasi memori mempunyai nilai 10001100. Jadikan bit ke-5 dan bit ke-4 menjadi 1 dan bit ke-3 dan ke-2 menjadi 0. Jadi di sini kita disuruh untuk merubah bit ke-5 dan ke-4 itu menjadi 1 dan ke-3 dan ke-2 menjadi 0. Jawabannya, untuk menjadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dapat dilakukan dengan operasi gerbang logika OR. Jadi menggunakan gerbang logika OR itu untuk merubah bit ke-5 dan ke-4. Untuk menjadikan bit ke-3 dan ke-2 0 dapat dilakukan dengan operasi gerbang logika AND. Untuk merubah bit ke-3 dan ke-2 itu kita menggunakan gerbang logika AND ya. Contoh soal yang kedua itu contoh soal penyederhanaan pernyataan logika. Di sini kita disuruh menyederhanakan logika di sini. Ini jawabannya. Jadi kita sederhanakan. Kita ke contoh soal berikutnya. Buatlah variabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan Q pada sirkuit berikut serta identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Di sini ada 2 input dan 2 input terakhir juga, ada A, B, C, D. Dari gambar rangkaian di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 gerbang, yaitu gerbang NAND 2 input, gerbang XOR 2 input, dan terakhir gerbang XNOR 2 input pada bagian output. Karena hanya ada 2 input ke sirkuit A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi input 22, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka akan dibuat tabel kebenaran seperti ini. Ini outputnya dan ini inputnya. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan oleh gerbang NAND, sedangkan kolom D mewakili fungsi
keluaran dari gerbang XOR dari kedua ekspresi output ini kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang XNOR dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output Q akan bernilai 1 apabila salah satu dari dua input A atau B berada di logika 1. Jadi kalau di input A dan B-nya 0, maka hasil output dari Q-nya pasti 0 itu. Satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR. Oleh karena itu, seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Contoh soal yang keempat, temukan ekspresi aljabar boolean untuk sistem berikut. Sini ada dua input, A dan B. Untuk sistem di atas terdiri dari gerbang N, gerbang NOR, dan gerbang OR. Ekspresi untuk gerbang N adalah AB, dan ekspresi untuk gerbang NOR adalah A plus B. Dari kedua ekspresi ini kita juga memiliki input yang terpisah ke gerbang OR yang didefinisikan sebagai A plus B. Jadi ekspresi keluaran akhir adalah sebagai berikut. Ya, ini ekspresi keluaran akhirnya. Output pada Q yaitu AB plus A plus B. Tetapi notasinya sama seperti notasi De Morgan, A kali B, maka notasi A kali B diubah menjadi ekspresi output sehingga dihasilkan notasi output QAB. Q sama dengan AB plus A kali B, di mana merupakan notasi boolean untuk gerbang eksekutif NOR. Sini ada tabel kebenarannya. Dengan kata lain, rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang eksekutif NOR. Contoh soal yang kelima, temukan ekspresi aljabar boolean berikut. Di sini ada 3 variabel input A, B, C. Pada sistem rangkaian di atas mungkin terlihat lebih rumit dari dua rangkaian sebelumnya. Jika dianalisis, maka rangkaian logika di atas hanya terdiri dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT yang dihubungkan bersama. Seperti contoh soal aljabar boolean, sebelumnya kita dapat menghubungkan rangkaian diagram tersebut, diagram sirkuit, dengan menulis notasi boolean pada setiap fungsi gerbang logika secara bergantian agar diperoleh ekspresi akhir untuk output pada Q. Ini adalah hasil akhirnya. Output dari gerbang N 3 input yaitu logika 1. Ketika semua input gerbang adalah Hague, maka level logika 1 ABC output dari gerbang OR yang lebih rendah hanya 1. Ketika satu atau kedua input B atau C berada pada level logika 0, maka output dari gerbang N 2 input adalah 1. Ketika input A adalah 1 dan input B atau C berada pada 0, maka output pada Q hanya 1. Ketika input A, B, C sama dengan 1 atau A sama dengan 1 dan kedua input B plus C sama dengan 0, maka A kali B plus C. Oke teman-teman, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata dan omongan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.